Misteri Mary Celeste, Gema sunyi di Samudra Atlantik. Samudra Atlantik pada awal Desember adalah sebuah kanvas kelabu yang tak acuh, hamparan air dingin yang membentang tanpa akhir di bawah langit yang pucat. Bagi para pelaut, ia adalah dewa yang pemurung, bisa tenang dan murah hati, namun dalam sekejap bisa berubah menjadi monster yang mengamuk. Pada sore hari tanggal 4 Desember tahun 1872, di perairan antara Azores dan Portugal, lautan sedang dalam suasana hatinya yang tenang. Di atas kapal dagang Kanada, Dei Gratia, Kapten David Morehouse merasakan ketenangan itu, sebuah rutinitas damai dalam perjalanan panjang menuju Genoa, Italia. Tiba-tiba, seorang pengamat di tiang utama berteriak, "Kapal di sisi kanan haluan." Morehouse mengangkat teleskopnya. Sebuah sekuner 2 tiang brigantil tampak di kejauhan, namun ada yang salah, sangat salah. Cara kapal itu bergerak terhuyung-huyung tak menentu, layarnya terkembang aneh dan sebagian robek menunjukkan bahwa ia tidak sedang diarahkan oleh tangan yang ahli. Ia seperti seekor binatang yang terluka, dibiarkan hanyut oleh kehendak ombak dan angin. Saat Dei Gratia semakin dekat, rasa dingin yang tidak disebabkan oleh angin laut mulai merayap di punggung Kapten Morehouse. Dia mengenali siluet kapal itu adalah Mary Celeste, sebuah kapal dagang Amerika yang kokoh, jantungnya berdebar kencang, kurang dari sebulan yang lalu. Dia makan malam bersama kapten kapal itu, Benjamin Spooner Briggs, di New York. Briggs adalah seorang Kristen yang taat, pelaut yang sangat dihormati, dan pria yang berdedikasi pada keluarganya. Dia tidak akan pernah membiarkan kapalnya berlayar dalam kondisi seperti ini. Panggil mereka. Perintah Morehouse. Awak Dei Gratia berteriak sekuat tenaga, suara mereka hilang ditelan desau anggil dan debur ombak. Tidak ada jawaban, kapal itu meluncur diam. Sebuah pulau sunyi di tengah lautan yang luas. Setelah setengah jam mencoba tanpa hasil, keputusan yang tak terhindarkan pun dibuat. Morehouse menoleh kepada kepala mualimnya, Oliver Defoe. Ambil beberapa orang, periksa kapal itu, hati-hati. Defoe dan 2 pelaut lainnya menurunkan perahu dayung dan mendayung melintasi air kelabu yang bergelombang menuju Mary Celeste. Semakin dekat mereka, semakin besar rasa ngeri yang menyelimuti mereka. Kapal itu tampak kosong, sebuah cangkang yang ditinggalkan saat mereka naik ke geladak. Sepatu BUT mereka menginjak dek yang basah dengan suara yang terasa terlalu keras dalam keheningan yang mematikan. Tidak ada seorang pun, tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada suara, kecuali derit kayu kapal dan kibaran layar yang robek. Roda kemudi berputar bebas. Di manakah Kapten Briggs, istrinya Sarah, putri kecil mereka yang berusia 2 tahun, Sofia, dan 7 awak kapal yang berpengalaman? 10 jiwa seolah telah menguap ke udara. Penyelidikan Defoe dimulai, dan setiap penemuan baru hanya menambah lapisan misteri yang semakin membingungkan. Di dek, tali temali tampak sedikit berantakan, tetapi tidak rusak parah. Namun, satu-satunya sekoci kapal, yang seharusnya menjadi harapan terakhir dalam keadaan darurat, telah hilang. Mereka turun ke bawah, kabin-kabin para awak kapal dalam keadaan rapi yang mengerikan, pakaian terlipat di peti, sepatu bot berbaris di bawah ranjang susun, dan pipa tembakau tergeletak di meja seolah baru saja diletakkan di dapur. Persediaan makanan dan air bersih masih melimpah. Cukup untuk perjalanan berbulan-bulan, tidak ada tanda-tanda perjuangan, tidak ada noda darah. Tidak ada tanda-tanda kekerasan sama sekali. Pemandangan paling menghantui menanti mereka di kabin kapten. Di sana, sebuah mesin jahit milik Sarah Briggs berdiri dengan sepotong pakaian anak-anak yang belum selesai. Di lantai, beberapa mainan milik si kecil Sophie berserakai. Di atas meja, buku catatan harian kapal tergeletak terbuka. Oliver Defoe mengambilnya dengan tangan gemetar. Entry terakhir bertanggal pagi hari 25 November tahun 1872. 9 hari sebelumnya, isinya singkat dan rutin, mencatat posisi kapal dan tidak menyebutkan adanya peristiwa aneh atau cuaca buruk. Lalu, Defoe menyadari apa yang hilang, kronometer kapal jam presisi yang vital, untuk menentukan bujur, tidak ada sextant kapten, dan surat-surat registrasi kapal juga telah diambil. Barang-barang ini tidak ada harganya bagi bajak laut. Tetapi sangat penting bagi seorang pelaut yang mencoba menavigasi lautan terbuka. Pemeriksaan terakhir dilakukan di Palkam, muatan kapal, 1.701 barel alkohol industri menta. Semuanya utuh, kecuali 9 barel yang ditemukan kosong. Barel-barel ini terbuat dari kayu ek merah, yang lebih berpori daripada ek putih, membuatnya rentan terhadap kebocoran. Palka itu sendiri basah. Dengan genangan air setinggi sekitar 1 meter,
Tetapi ini bukan tingkat yang berbahaya bagi kapal, dan pompanya masih berfungsi. Devil kembali ke Di Gratia dengan wajah pucat. Laporannya kepada Kapten Morehouse terdengar seperti ringkasan dari sebuah cerita hantu, sebuah kapal yang berfungsi penuh, lengkap dengan makanan, air, dan kargo berharga, ditinggalkan oleh seluruh awaknya di tengah lautan tanpa alasan yang jelas. Pertanyaan yang tak terhindarkan menggantung di udara. Mengapa? Mengapa 10 orang meninggalkan tempat yang relatif aman untuk menghadapi ketidakpastian Samudra Atlantik dalam sebuah sekoci kecil? Kapten Morehouse membuat keputusan sulit. Misteri ini terlalu besar untuk ditinggalkan. Dia membagi awaknya dan dengan susah payah membawa Mary Celeste yang kosong ke pelabuhan terdekat, Gibraltar, berharap pihak berwenang dapat menemukan jawaban. Namun, kedatangan kapal hantu itu justru memulai babak baru yang penuh kecurigaan dan tuduhan. Di Gibraltar, Jaksa Agung yang angkuh dan curiga, Frederick Soliflu, langsung mencurigai adanya kecurangan. Dia tidak bisa percaya bahwa sebuah kapal akan ditinggalkan begitu saja. Teori pertamanya adalah bahwa awak Di Gratia, yang dipimpin oleh Morehouse, telah membantai semua orang di Mary Celeste untuk mengklaim hadiah uang penyelamatan kapal yang sangat besar. Dia memerintahkan kapal itu diperiksa dengan teliti untuk mencari tanda-tanda kekerasan. Meskipun ada beberapa noda yang dia duga darah dan bekas goresan di pagar kapal yang dia klaim sebagai bekas sabetan kapal, pemeriksaan lebih lanjut oleh para ahli menyimpulkan bahwa noda itu bukanlah darah dan goresan itu hanyalah kausan biasa. Teori-teori liar lainnya pun bermunculan, memberontakan. Tapi para awak Mary Celeste memiliki reputasi baik dan Kapten Briggs dikenal adil. Serangan bajak laut. Tapi mengapa mereka meninggalkan kargo alkohol yang sangat berharga dan semua barang pribadi awak kapal? Seiring berjalannya waktu, sebuah teori yang lebih masuk akal dan didukung oleh ilmu pengetahuan mulai terbentuk, berpusat pada muatan berbahaya di dalam palkang alkohol, entah itu sangat mudah menguap. Di 9 barel yang bocor, bisa saja melepaskan uap alkohol dalam jumlah besar di dalam palka yang tertutup. Skenario yang paling mungkin, yang dirangkai dari kepingan-kepingan bukti, berjalan seperti ini. Kapten Briggs mungkin mendengar suara gemuruh dari palka atau mencium uap alkohol yang kuat, menjadi sangat khawatir akan terjadi ledakan. Dia mungkin tidak tahu bahwa ledakan uap alkohol di ruang tertutup tidak selalu menghasilkan api besar, melainkan gelombang tekanan dahsyat yang bisa menghancurkan kapal dari dalam. Dalam situasi yang genting ini, dia membuat keputusan yang logis sebagai seorang kapten yang bertanggung jawab. Melakukan evakuasi sementara sebagai tindakan pencegahan. Dia memerintahkan semua orang istrinya, putrinya yang masih kecil, dan krunya untuk segera naik ke sekoci. Dia mengambil alat navigasi yang paling penting, kronometer dan sextant, serta surat-surat kapal. Karena jika kapal itu benar-benar meledak, mereka akan membutuhkannya untuk bertahan hidup. Mereka mungkin mengikat sekoci ke Mary Celeste dengan tali derek yang panjang, berniat untuk menjaga jarak aman dan menunggu bahaya berlalu. Mereka mungkin membuka penutup palka untuk mengeluarkan uap berbahaya itu, yang menjelaskan mengapa palka ditemukan terbuka. Dan disinilah takdir tragis memainkan perannya. Saat mereka menunggu di atas sekoci yang rapuh, sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Mungkin angin tiba-tiba berubah arah dan meregangkan tali hingga putus, atau mungkin tali itu, yang sudah ais, terlepas dengan sendirinya dalam sekejap. Mereka terpisah. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan ngeris saat Mary Celeste kapal mereka, rumah mereka. Satu-satunya harapan mereka perlahan-lahan menjauh, berlayar tanpa tujuan. Sementara mereka terdampar di lautan luas, tanpa dayan, sebuah sekoci kecil, bukanlah tandingan bagi amukan Atlantik. Nasib mereka sudah tersegel. Meskipun teori ini menjelaskan sebagian besar keanehan kasus ini, ia tetaplah sebuah teori. Tidak akan pernah ada bukti pasti. 10 jiwa itu lenyap selamanya. Kisah mereka menjadi bisikan abadi di antara para pelaut. Adapun Mary Celeste, nasibnya terus berlanjut seolah dikutuk. Setelah proses pengadilan yang panjang di Gibraltar, di mana kru Di Gratia akhirnya menerima sebagian kecil dari uang penyelamatan, kapal itu dijual dan berganti pemilik belasan kali selama dekade berikutnya. Selalu membawa reputasi buruk dan kesialan. Akhirnya, pada tahun 1885, kapten terakhirnya yang putus asa sengaja menabrakkannya ke terumbu karang di Haiti dalam upaya penipuan asuransi yang gagal. Sebuah akhir yang menyedihkan bagi sebuah kapal dengan sejarah yang begitu legendaris. Hingga hari ini,
Misteri Mary Celeste tetap utuh, sebuah teka-teki sempurna. Dia adalah sebuah kisah tentang keheningan-keheningan dek yang kosong, keheningan lautan yang tak memberi jawaban, dan keheningan abadi dari 10 orang yang takdirnya terukir bukan di batu nisan, melainkan dalam gema sunyi sebuah kapal hantu.